Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau memulai hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Dan kami percayakan hidup kami dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Matius pasal yang ke-21 ayat 22. Tapi izinkan saya membaca mulai ayat 21. Demikian tertulis dalam Injil Matius. Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika kamu percaya apa yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Ayat 22-nya demikian. Jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Demikian jauh tertulis dalam Matius 21 ayat 22. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada lagu mungkin pernah kita ingat lagunya Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Dan kadang kita juga perlakukan Tuhan seperti Doraemon. Maunya punya kantong ajaib. Apa kita mau, dari kantong ajaibnya bisa keluar. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Ini bukan berarti Tuhan seperti Doraemon yang akan selalu mengabulkan keinginan kita. Ini bukan soal keinginan kita dan percaya diri kita. Seolah kalau kita fokus percaya demikian akan terjadi. Bukan soal itu. Tetapi ini soal hidup beriman di dalam Kristus. Dan ketika hidup beriman dalam Kristus, kita akan lihat bahwa banyak hal sesungguhnya yang secara logika kita atau secara naluri kita atau secara pemikiran kita tidak mungkin. Tapi ternyata bisa mungkin. Karena apa? Karena Allah adalah Allah dari segala sesuatu. Dan tidak ada yang tidak mungkin atau mustahil bagi Dia. Nah, hal ini dikatakan Yesus ketika para murid heran sekonyong-konyong pohon ara itu menjadi kering ketika Yesus lapar dan mencari buah dari situ. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tidak akan berbuah lagi selamanya, tiba-tiba pohon itu kering. Para murid kaget. Makanya Tuhan Yesus katakan, jika engkau tidak bimbang dan engkau percaya, engkau akan dapat melakukan apa yang kulakukan. Tapi yang saya dikasih Tuhan, inilah letaknya, bukan soal keinginan kita, bukan soal fokus kita mau apa, bukan. Tetapi soal iman kita yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebagai warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah, sepatutnya lah dan sewajarnya hidup kita melekat dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus. Dan dalam kehidupan beriman, kita akan saksikan bahwa banyak hal yang tidak mungkin menurut manusia, menurut dunia, bahkan setan juga mengatakan kepada kita, it's impossible. Tapi ternyata mungkin. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga kita akan mampu melakukan apa yang Yesus lakukan karena iman itu. Ini tidak mengherankan ketika Yesus mengatakan di Injil Yohanes bahwa mereka yang percaya kepada Kristus karena roh Kristus itu sendiri, karena roh Tuhan, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Intinya bukan karena kemampuan kita, tapi karena iman percaya dan karena roh Tuhan akan membuat segala sesuatu mungkin. Karena itu kehidupan doa otomatis akan menjadi bagian hidup dari orang yang beriman. Jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Artinya Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau engkau beriman, kalau kita memelihara kehidupan di dalam Kristus, tentu kita memelihara doa kita. Memelihara jam doa, waktu berdoa kita. Berdoa bukan karena apa yang kita minta tok atau yang kita inginkan tok, tapi karena memang itu adalah kebutuhan kita.
Martin Luther bahkan mengatakan lebih mungkin kita tidak bernafas. Tapi sebagai orang percaya, hal yang tidak mungkin hidup kalau tidak berdoa. Sebagai orang percaya, mengapa? Karena kita tahu bahwa tantangan hidup kita, pergumulan hidup kita, bahkan ancaman bagi kehidupan iman kita ada. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang semakin keterlaluan. Di negara, saya baru dapat berita bahwa di Amerika bahkan di pre-elementary school atau TK dan SD, itu juga sudah diajarkan mengenal agama penyembah setan. Wow. Bahkan diajarkan kepada anak kecil tentang perbedaan gender yang semakin banyak dengan bendera pelangi. Ajaran makin banyak. Makin mau membuat membimbang kita. Oleh karena itu kehidupan di dalam Tuhan, beriman teguh, berarti kita mau tinggal dalam Tuhan dan mau menghidupi kehidupan yang penuh dengan doa. Menjaga koneksi atau hubungan dengan Tuhan. Supaya kita tetap bernafas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, mari pelihara hidup doa kita. Tetap berdoa, jangan putus untuk menghidupi kehidupan doa. Karena itu kebutuhan kita. Dan percayalah, ketika kita jaga iman kita, kehidupan kita terkoneksi dan tinggal dalam Kristus, apapun yang kita minta, yang kita lakukan, kita akan tahu melakukan sebagaimana yang Kristus lakukan. Dan dengan demikian kita tahu meminta untuk mau melakukan hidup memenuhi panggilan hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan hari ini, ingatlah kita adalah milik Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami. Hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Supaya kami mampu untuk berbuah lebat. Supaya kami berbuahkan pekerjaan Kristus yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah lewat kehidupan kami boleh menyatakan kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Dan biarlah hidup kami tetap bernafas di dalam Tuhan. Dan biarlah kami memelihara kehidupan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.